Pendidikan adalah bagian dari kehidupan. Sebagaimana kehidupan, pendidikan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Di tengah zaman yang terus berkembang, kurikulum Merdeka hadir sebagai nafas baru sekaligus pembuka paradigma bagi para pendidik. Kurikulum yang memfasilitasi keberagaman murid sesuai dengan kebutuhannya, dan kita sebagai guru dapat memanfaatkan segala potensi terbaik yang ada di lingkungan sekitar sebagai sarana pembelajaran untuk memfasilitasi berbagai kebutuhan murid melalui pembelajaran diferensiasi. Saya, Angrila Saroh dari SD Negeri Citisoko Paten, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta akan membagikan praktik baik dengan judul Gemas Berbudaya. SD Negeri Citisoko Paten merupakan sekolah dasar yang berada di Kapanewon, Sleman dan berbatasan langsung dengan Kapanewon Ngaglik. Letak yang berada di antara kedua Kapanewon, juga latar belakang keluarga yang beragam, mengakibatkan siswa-siswi SD Negeri Citisoko Paten kaya akan keberagaman. Menghadapi tantangan yang ada, dibuatlah kanvas prakarsa atap. Hal pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi aset yang dimiliki. Adapun aset yang dimiliki oleh SD Citisoko Paten adalah lahan yang sangat luas dan guru yang adaptif serta kolaboratif. Tahap selanjutnya yakni aksi. Tahap aksi diawali dengan melakukan perencanaan yang dilanjutkan sosialisasi kepada wali murid dengan melibatkan kepala sekolah dan juga guru. Selanjutnya disusun modul ajar P5 dengan topik gaya hidup berkelanjutan dan pelaksanaan pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi diawali dengan melakukan asesmen diagnostik. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui gaya belajar, minat, dan kebutuhan siswa. Dari hasil asesmen diagnostik dapat diketahui sebagian besar siswa memiliki gaya belajar kinestetik, yakni sebesar 50%. Nah, selebihnya adalah visual 30% dan audio 20%. Siswa juga gemar melakukan pembelajaran di luar kelas, sehingga gerakan menanam sayur relevan untuk diterapkan sebagai salah satu sarana dan sumber belajar bagi siswa. Halo Dwinta. Halo Bu. Ya, Dwinta, Ibu mau nanya dong, Dwinta gimana perasaannya setelah belajar bagaimana menanam kangkung? Senang. Senang? Ya, Kenapa senang? karena bisa mengetahui cara menanam kangkung, terus bisa merawatnya dengan baik dan bisa bertanggung jawab untuk merawat kangkung. Oh iya, jadi senang ya dan ada manfaatnya buat Dwinta. Dwinta, setelah Dwinta tahu kan apa sih yang akan Dwinta lakukan selanjutnya? Akan menanam tumbuh-tumbuhan yang lainnya juga. Misalnya apa Dwinta? Bayam. Oh iya, menarik sekali ya. Semangat Dwinta, terima kasih ya sudah belajar dan menanam kangkung dengan baik. Gerakan menanam sayur selanjutnya diinisiasi sebagai program sekolah yang dilaksanakan dengan melibatkan berbagai peran, di antaranya kepala sekolah sebagai penanggung jawab, guru sebagai fasilitator, siswa sebagai pelaksana, dan juga orang tua dan warga masyarakat sebagai mitra. Kegiatan diawali dengan mempersiapkan lahan, menanam, dan merawat sayur yang telah ditanam. Setiap kelas memiliki jadwal untuk bergantian merawat sayur yang telah mereka tanam, mulai dari menyiram, memberi pupuk, hingga membersihkan rumput liar. Selanjutnya adalah saat yang membahagiakan, yakni panen raya. Para siswa memanen berbagai hasil sayur yang telah mereka tanam. Ada buncis, tomat, hingga pepaya. Semua bersuka cita menyambut panen. Mereka tampak sangat antusias melihat berbagai buah, juga tanaman sayur yang telah berhasil mereka tanam. Ya, anak-anak, hari ini kita akan membuat paragraf narasi ya. Silakan temanya boleh saat kalian saat
boleh juga saat kita sama-sama membuat batik ekoprint ya. Oke, silakan temanya boleh dipilih. Ya. Langkah Di akhir kegiatan pembelajaran, para siswa secara bersama-sama dan gotong royong memasak salah satu hasil panen menjadi makanan yang sederhana namun istimewa. Setelahnya, semua anak makan dan merayakan bersama. Ini ada wortelnya juga. Ini sayur apa, Mas? Bayam. Tahap selanjutnya adalah pembelajaran yang mana siswa sudah mampu untuk memberdayakan berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Kegiatan pemberdayaan yang dipilih adalah pembuatan batik ekoprint. Batik adalah warisan budaya yang harus dicintai dan dilestarikan sejak dini. Sementara, ekoprint merupakan salah satu jenis batik yang metode pembuatannya memanfaatkan pewarna alami dari tanin atau zat warna daun, akar, atau batang yang diletakkan pada sehelai kain. Batik ekoprint adalah kolaborasi antara budaya yang memanfaatkan kekayaan alam. Dengan dilaksanakannya kegiatan membatik ekoprint, diharapkan tumbuh generasi yang cinta terhadap budaya dan lingkungan. Biasa, langkah. Namaku Yasmin, aku senang sekali membuat batik ekoprint. Langkah-langkahnya, pertama siapkan bahan, kedua siapkan tas kosong berwarna putih, lalu tempelkan daun-daun, lalu masukkan plastik ke dalam tas dan kasihkan plastik ke daun, lalu dipukul-pukul pakai palu. Setelah dipukul-pukul lalu dilipat, langsung ditali, didiamkan selama 1 hari. Setelah didiamkan selama 1 hari, daunnya dilepas dari tasnya lalu dijemur. Saya mengetahui manfaat dari sayur begitu manusia sangat terkejut. Ya, yang lainnya. Proses pendidikan, pembentukan karakter, dan pengenalan budaya tentu bukanlah langkah instan. Gemas berbudaya adalah sebuah langkah awal yang perlu ditindaklanjuti dengan berbagai praktik baik lainnya. Pendidik dapat memanfaatkan kanvas berbahan atap untuk melakukan berbagai praktik baik yang nantinya dapat bermanfaat bagi murid dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Sekian dari saya, maju terus pendidikan Indonesia, serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.